Bentar. Minum. Habisin. Coba. Akhir-akhir ini ya, tubuhmu lemes gitu. Sakit atau gimana sih kamu? Apa ini cuman mungkin lagi masuk angin doang. Masuk angin kok. Kayak sakit. Oh. Bukan batuk biasa ini, Mas. Parah ini. Ayo periksa rumah sakit, Sakit. Ini rokokmu nih. Buang aja rokoknya. Aduh. Kamu ngerti gak sih, Pak? Hari ini sering lihat Marni udah meninggal toh. Terus siapa itu yang muncul tuh? Enggak, tidak. Aku akhir-akhir ini sering mimpiin Marni, Bah. Emang ini. Daripada kepikiran kayak gitu, pulang. Terus ditunggu main bojo nih. Oh ya toh. Halo sayang. Oke baik, siap, aku pulang ke rumah. Oke, siap. Beras habis, oke, nanti saya belikan. Assalamualaikum. Ayo pulang dulu ya. Aku kangen banget sama Marni, Pak. Pak, udah gak lama lagi. Cuma mau satu. Kepada aku. Pulang. Balik. Sore. Jadi gini Bapak Hafiz, berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapak terdiagnosis tuberkulosis yang sudah cukup parah. Apa Bapak akhir-akhir ini sering batuk berdarah? Iya, Dok. Pak, seharusnya Bapak itu langsung ke rumah sakit kalau kondisi yang Bapak rasakan itu sudah sampai separah ini. Apakah Bapak akhir-akhir ini masih merokok? Kalau boleh tahu, keluarga Bapak sekarang di mana? Keluarga saya di rumah, Dok. Hafiz, sebenarnya saya perlu menyampaikan ini kepada wali Anda, tapi karena Anda datang sendiri ke sini, saya akan menyampaikannya secara langsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, paru-paru Bapak itu sudah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat tuberkulosis ini. Jika tidak segera ditangani, maka itu bisa memperburuk keadaan Anda. Saya harap Bapak bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi, dan saya sangat-sangat menyarankan Bapak untuk bisa rawat inap di sini. Gak mau, Dok. Saya nggak mau rawat di sini. Saya mau rawat jalan aja. Pak, kondisi Bapak itu sudah sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang lebih lanjut supaya saya bisa memantau kondisi Bapak. Enggak. Saya nggak mau rawat. Saya nggak mau opnam. Saya mau rawat dulu aja. Oke, kalau itu mau Bapak, saya akan berikan jadwal kontrol rutin dan beberapa obat yang Bapak konsumsi ya. Ini ya Pak, berikan catatan ini ke istri Bapak dan anak-anak Bapak supaya mereka tahu dan bisa memantau kondisi Bapak. Sudah. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah nanti kakimu? Permisi, Mbak. Ada surat yang harus Anda buat seperti ini. Terima kasih.
Permisi Bapak, jadi gimana Pak? Surat apa yang mau Bapak urus? Saya perlu buat surat wasiat buat anak saya nanti. Tapi Pak, di sini kita cuma berdua. Kalau Bapak mau buat surat wasiat ini, setidaknya kita perlu 2 orang saksi. Karena dalam pasal 934 KUHP, bahwasannya kalau Bapak mau membuat surat wasiat ini harus di hadapan notaris dan 2 orang saksi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Hafiz? Kenapa tadi nelpon saya? Apa ada keperluan yang bisa dibantu? Iya, ini tadi aku ketemu Pak RT di depan rumah. Kamu panggil juga. Udah, kalian tunggu di sini aja. Ini Mbak, saya sudah membawakan 2 orang saksi seperti yang Anda bilang tadi. Mungkin bisa saja dimulai. Baik Pak, karena di sini sudah ada 2 orang saksi, jadi surat wasiatnya sudah bisa mulai dibuat. Bapak mau mewasiatkan apa? Bentar, bis. Kenapa ini ada notaris segala di sini? Tadi surat wasiat ya? Kalau boleh tahu surat wasiat tentang apa sih Pak Afif? Perut saya sudah rusak. Saya rasa waktu saya nggak lama lagi. Bis, jangan ngomong kayak gitu lah, bis. Siapa yang bisa nentuin paru-parumu itu siapa? Saya terkena penyakit TBC. Dokter bilang saya memerlukan perawatan intensif dan saya menyebutkan bahwa itu nggak lama lagi buat saya. Bis, ngomong apa kamu tadi? Siapa yang nentuin paru-parumu itu? Siapa yang nentuin kehidupanmu itu? Kamu ngomong apa tadi? Ya, yang tenang Mas Isbah, Pak Hafiz. Kita tuh nggak bisa nahan Pak Hafiz buat surat wasiat itu. Kan Pak Hafiz memiliki itu sendiri, pikiran sendiri buat anak-anaknya besok. Gitu. Aku udah tahu waktuku nggak lama lagi di sini. Saya nggak bisa ninggalin harta saya begitu saja tanpa pengurus. Dan saya berharap anak saya bisa meneruskan nanti. Coba jelasin apa yang sebenarnya telah terjadi Pak Hafiz. Saya sebenarnya udah tahu kalau saya ini umurnya nggak lama lagi. Dan saya nggak bisa ninggalin harta saya begitu aja tanpa penerus. Iya, emang begitu. Saya minta tolong sama kalian berdua, tolong jadi saksi buat wasiat saya nanti ya. Buanglah semua kebiasaanmu tadi, bis. Ini loh yang buat kamu baru-baru merusak ini, rokok. Kita itu sudah tua, sudah wajar lah waktunya sakit-sakitan. Jangan gitu Pak Isbah, kita nggak boleh semuanya menyalahkan Pak Hafiz. Mungkin Pak Hafiz memiliki pemikiran ke depannya untuk membuat surat wasiat ini buat kebaikan anak-anaknya besok, biar nggak rebutan hartanya gitu. Baik ini Bu Zaira, saya sudah merancangnya untuk menyiapkan wasiat buat anak-anak saya nanti. Mungkin Anda bisa memulai mencatatnya. Pak, ini beneran Bapak mau memberikan setengah harta Bapak untuk anak pertama saja? Dan sisanya untuk anak ketiga Bapak, begitu? Iya, betul. Pastikan Anda menjanjinya dengan benar. Bis, kamu jangan memunculkan faktor pecah belahnya anak-anakmu sendiri, bis. Kenapa bisa gitu sih Pak Hafiz? Kenapa nggak harta dibagi sama rata aja? Ya nggak ada percecokan di antara anak-anak Anda atau sebuah masalah gitu. Iya, bis. Soalnya jangan sampai kamu memecah belah anak-anakmu sendiri, bis. Enggak, saya paham. Jadi begini, Bu Zaira.
Saya punya 4 anak. Abi, dia sangat mirip sekali dengan istri saya, Marni. Dari perilakunya, akhlaknya, semuanya mirip dengan Marni. Setiap saya melihat Abi, saya juga melihat Marni di Abi. Maka dari itu, Bu Zaira, saya ingin memberikan harta lebih buat Abi nanti. Mohon bantuannya. Juga istrinya Abi, jadi maka dari itu Mbak Zaira, saya ingin memberikan harta lebih kepada Abi. Mohon bantuannya. Pak, emang Bapak benar-benar udah mikirin semua ini dengan matang? Emang Bapak siap dengan keputusan gimana nantinya? Iya Pak Hafiz, menurut kacamata saya sebagai saksi itu mending Bapak pikir-pikir lebih dahulu buat biar kedepannya anak-anak bisa hidup dengan rukun dan bahagia. Iya bis, betul, dipikir lagi aja dulu bis. Banyak sekarang kasus waris yang berakhir tragis dan banyak saling pembunuhan. Terima kasih saran dari kalian. Tapi saya sudah mikirin itu dari lama. Dan saya sudah memberikan keputusan saya bahwa seperti itulah hasilnya nanti. Baiklah, kalau Pak Apis sudah yakin dengan surat wasiat ini, saya akan bantu buatkan untuk Bapak. Dan nantinya surat wasiat ini akan berlaku jika Bapak sudah meninggal. Baik, terima kasih. Bapak, ya Allah, kenapa Bapak? Pak, ya Allah, Bapak kenapa? Bapak cuman kecapean. Apa sih, ini bukan cuma kecapean doang. Ada Bapak sesak banget. Ya Allah, Pak, bentar aku panggil dokter Rina dulu. Aul, Iya Pak, maaf ya Bapak jadi nyusahin kamu. aku anak Bapak bukan? Ya iyalah, kamu ngomong apa sih? Ya udah, gak usah ngomong kayak gitu. Udah tugas aku ngerawat Bapak. Ya udah, kamu istirahat dulu. Biar besok fit lagi. Tolong hubungin kakak-kakakmu ya. Aul, Bapak kenapa? Bapak kenapa Pak? Assalamualaikum. Halo, Bapak masih ngerokok? Enggak Mbak, aku udah nggak pernah ngelihat Bapak ngerokok lagi. Loh ini apa? Bapak masih ngerokok diam-diam ternyata. Bapak tuh udah tua sakit-sakitan, Bapak tuh udah tua. Kenapa masih ngerokok? Aku nggak tahu Bapak masih ngerokok. Aku juga nggak pernah lihat Bapak pegang rokok. Aku juga nggak pernah ngecek kamar Bapak lagi. Saya sudah menjelaskan bahwa kondisi Bapak Hafiz ini sudah sangat kritis dan perlu penanganan yang lebih lanjut di rumah sakit. Namun Bapak Hafiz ini tetap memilih untuk rawat jalan saja. Sedangkan paru-paru Bapak Hafiz ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah karena tuberkulosis. Dilihat dari kondisinya, pernapasan Bapak Hafiz ini sudah semakin berat. Sehingga tanpa penanganan yang intensif, kondisi Bapak Hafiz ini akan semakin memburuk. Ul, lah Mas Abi gimana? Udah ada kabar belum? Belum, Mas Abi belum ada kabar. Katanya masih ada janji temu sama orang penting. Aku udah kabarin kondisi Bapak, tapi dia bilang masih belum bisa pulang. Ah, Mas Abi ini. Ini Mas Abi. Telepon nggak bisa-bisa. Halo Mas. Gimana Zai? Kamu tuh kemana? Ini Bapak sekarat loh. Kamu tuh sebagai anak pertama hati nurani tuh kemana? Bapak udah sekarat ini.
bentar. Aku lagi ngerjain proyek besar ini, penting banget buat aku. Kasih aku waktu lah buat nyelesain. Mas, ini kerjaan bisa ditunda, Mas. Ini bapak sekarat loh. Iya, ini aku selesaiin dulu bentar. Setelah itu, kalau udah selesai, aku bakal pulang tuh bapak. Mas Zai, gimana Mas Abi? Nggak tahu. Jadi ini bapak gimana lagi nungguin Mas Abi? Aku juga bingung. Aku nggak tahu ini gimana, Mas Abe. Ya Allah. Mas, Pak, Bapak. Kenapa itu? Bapak. Zai, Abi mana Abi, Zai? Abi nanti datang kok Pak, sabar dulu ya. Hela, Zai, Aul, Bapak sayang banget sama kalian. Kalian rukun terus ya. Kita pasti akan rukun. Saya, terus Hela, Aulia, apalagi Mas Abi, kita bakalan rukun. Sekarang Bapak fokus aja sama kondisi Bapak. Bapak, jangan sakit-sakit lagi. Ibu kalian udah nunggu. Tahu kan? Ibu nggak suka nunggu. Enggak Pak, enggak ada ibu. Bapak di sini aja ya, jangan kemana-mana. Bapak, gimana? Gimana dok? Segera kirim ambulan ke sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara Muhammad Hafiz Nur Rahman bin Bapak Abdurrahman pada hari Jumat tanggal 8 Mei pukul 15.00. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ul, bapak gimana Ul? Mas, Bapak gimana? Kamu telat, Mas. Bapak tuh udah nggak ada. Bapak nunggu kamu Mas. Sampai nafas terakhir pun yang dibikin Bapak tuh cuma kamu. Udah nggak bisa dilakukan lagi, Mas. Bapak tuh udah nggak ada. Kamu nggak bakalan bisa merubah apapun. Bapak, kalau bapak tunggu aku bentar dulu Pak. Udah hampir berhasil. Aku mau pulang ketemu sama bapak. Sesanku loh Pak. Jangan terlambat. Udah gak ada. Kereta kencana datang tiba-tiba. Bapak mau besok kalau kamu udah berkeluarga, kamu akur sama saudara-saudara. Bapak juga mau kamu samping baik dari Bapak, bisa lebih sukses. Bisa nggak? Bisa dong Pak. Saya sama aku Pak. Tapi itu pertama harusnya ada tenaganya itu Pak. Ya, kamu harus lakukan tersebut. Siapa? Nafas segar harum tubuhmu kau tuturkan. Ku bertamu ke rumah barumu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Assalamualaikum. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amat. Ini anak dari almarhum Pak Apis sudah kumpul semua? Sudah.
Baik, perkenalkan saya Zahira selaku notaris yang membuat surat wasiat dari almarhum Pak Apis. Wah, Bapak bikin wasiat? Iya, almarhum Pak Apis telah membuat surat wasiat resmi seminggu lalu. Jadi isi wasiat dari almarhum Bapak Apis ini terkait pembagian harta untuk kalian dan anaknya. Kemudian berdasarkan akta wasiat yang sudah dibuat oleh Bapak Apis di hadapan saya sebagai notaris dan disaksikan oleh 2 orang saksi, bahwasannya setengah dari harta Bapak Apis jatuh kepada Mas Abi selaku anak pertamanya dan sisanya dibagikan kepada ketiga anaknya. Apa? Bagaimana bisa pembagian seperti itu? Kita ini juga anak bapak, ini nggak adil buat kita. Gimana bisa Mas Abi dapat lebih banyak? Pas Bapak sekarat aja Mas Abi itu nggak ada. Saya juga nggak tahu Mbak Mas, ini wasiat resmi yang dibuat oleh Bapak Apis dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jadi kemungkinan besar pembagian harta itu sesuai dengan wasiat yang dibuat sama bapaknya. Mas Abi tuh nggak pernah pulang. Mas Abi tuh nggak pernah ada waktu Bapak sekarat. Tapi kenapa bisa Mas Abi itu lebih dapat banyak? Dan saat itu pun Bapak masih mikirin kamu loh Mas. Kita tuh juga anak bapak, kita juga ngurusin bapak. Walaupun aku sama Hila itu nggak selalu ada, tapi kita menyempatkan waktu untuk bapak, ngurusin bapak. Bagaimana dengan Aul? Yang pagi hingga pagi dia ngurusin waktunya untuk bapak. Daripada kamu nggak pernah pulang sama sekali. Kalian pikir aku gak peduli sama bapak? Aku punya tanggung jawab pekerjaan. Aku juga punya kehidupan yang aku impi-impikan. Aku bakal pulang kalau semuanya udah selesai. Kalian pikir aku gak peduli? Aku juga pernah ngirim uang ke rumah buat kalian adik-adikku, buat bapak juga, meskipun harta bapak lebih banyak. Jadi jangan seolah-olah nggak aku anak paling yang peduli. Mas, ini bukan permasalahan soal uang yang kamu kirim ke kita, juga bukan permasalahan soal pekerjaan. Ini bagaimana usaha kamu bisa pulang di saat bapak sekarat. Usaha Mana? Bahkan hingga bapak sekarat pun kamu nggak bisa balik. Mikir Mas, bapak itu sayang sama kamu. Bahkan di saat sekarat pun dia mikirin kamu. Tapi kamu nggak bisa datang. Mbak Zahira, tadi kata Mbak ada saksikan dari akta wasiat ini? Iya betul, ada 2 orang yang menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat ini. Ada Pak Isbah dan Pak RT. Hah? Temannya Bapak sama Pak RT? Kalau begitu, alangkah baiknya kita panggil saksi sah saja untuk meluruskan perkara ini. Benar begitu Mbak Zahira? Benar, silahkan aja dipanggil 2 orang saksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waktu bapak kalian buat wasiat, saya sama Pak Afif di sini jadi saksinya. Gimana bisa bagi hartanya kayak gitu? Itu benar-benar nggak adil loh Pak. Gimana Pak Isbah? Apa perlu kita jelaskan pas kita menjadi saksi kemarin? Oh ya nggak apa-apa. Mereka juga perlu tahu nanti ceritanya gimana. Abi, dia sangat mirip sekali dengan istri saya Marni. Dari perilakunya, aktaknya, semuanya mirip dengan Marni. Setiap saya melihat Abi, saya juga melihat Marni di Abi. Maka dari itu, Bu Zahira, saya ingin memberikan harta lebih buat Abi nanti. Mohon bantuannya. Juga istrinya Abi, Kalau emang Bapak maunya gitu ya udah nggak apa-apa. Itu kan kemauan terakhir Bapak. Aul, gimana sih cara pikir kamu? Nggak logis tahu? Sebentar Mas, ya Allah. Bapak sayang banget loh sama kamu, Mas. Mana yang katanya anak-anakmu bakal rukun setelah tahu keputusanmu kayak gini, Bis? Kamu salah, anak-anakmu udah kepecah belah. Mas, itu kenapa loh? Aku tuh nggak habis pikir sama jalan pikirnya bapak. Kok bisa-bisanya bapak kepikiran begitu? Semua warisannya dilimpahkan ke Mas Abe. Nah, gitu loh Mas. Maksudku kalau kerja keras tuh kita juga kerja keras, usahanya juga usaha. Tapi kenapa Mas Abi doang loh yang dilihat usahanya? Ya kan ini nggak adil buat kita. Kita harus melakukan sesuatu cara agar Mas Abe itu nggak semena-mena sama kita. Kok ada ide? Dia apa Mas? Gimana kalau kita santet dia? Hah? Maksud kamu ke dukun? Iya, kita coba cara itu. Hah? Mas, aku nggak salah dengar kan? Nggak bisa. Aku sama Hela itu nggak terima sama keputusan bapak. Kita tuh marah sama Mas Abe, apalagi keputusan bapak. Ini nggak adil buat kita. Ya aku juga marah, aku juga kecewa banget. Tapi ya nggak gini caranya, Mas.
Udah Ul, kamu yakin sama kita aja. Emang kamu terima sama perlakuannya yang dimana kamu jaga bapak itu dari pagi ke pagi? Ya bener juga sih Ul, ini kan Mas Abi nggak pernah loh jagain bapak, emang kamu terima? Ya nggak terima sih. Ya udah, kalau gitu caranya, kamu ikutin cara kita aja. Ya udahlah. Loh, Jeng, kok meneng wae aku? Bentar Tito, aku lo kayak masa berkabung, bapakku lo baru seto. Iya. Nah, gara-gara kejadian sing tak tompo, bar bapakku seto. Bapakku loro to stroke seto. Nah, tujuane bapak iki grup pengen ketemu Mas Abi, tapi Mas Abi ki ra tau iso mule. Sedangkan sing ning omah ki Aul ngurusi bapak ikat esuk, ngasih bengi ngasih bali esuk meneh. Nah, bar kuwi menurutmu sapa sing bakal entuk warisan? Aul sing ngurusi ikat esuk ngasih esuk meneh apa Mas Abi sing ra tau mulai? Yo harusnya Aul sih pasti. Nah, kudune kok ngono to, tapi kenyataane ra kok ngono sing tak tampa ki. Sumpah. Mergone kuwi lho. Sedangkan aku karo adik-adikku ya anake bapak to. Nah terus apa rencanamu? Aku karo adik-adikku wis sepakat sih, wis kepikiran nek bakal nyantet Mas Abi. Loh, gendeng. Aja ngono lah, Bro. Lah kok gendeng to? Lah napa emange? Lah, iya, Mas Abi iki masmu. Aja sampe kowe nyesel. Kowe iki gak nesu-nesu. Tapi ra adil bagi karo adik-adikku to. Iya, ngerti ra adil. Tapi Mas Abi iki gak masmu. Aja sampe kowe nyesel. Aku ngerti pikiranmu kayak kacau. Sumpah, kowe iki aja kok ngono. Wis to, dipikirno sik mateng-mateng. Bagaimana Pak, kok keluarga kita jadi gini ya sekarang? Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kemari kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan Halo, Zahira di sini. Mbak Zahira, ini saya anaknya almarhum Pak Apis. Iya, gimana Al? Mbak, kalau keluarga nggak setuju sama isi wasiatnya, apa bisa dirubah surat wasiatnya? Kalau aku lihat sih dalam hukum perdata, masalah kayak gini tuh bisa diselesaikan lewat mediasi keluarga sebelum dibawa ke ranah hukum. Hah? Mediasi? Iya, nanti kalian duduk bersama, terus ada mediator yang membantu proses mediasi kalian. Terus nanti kalian mencari kesepakatan yang disetujui sama semua orang. Berarti masih bisa ada jalannya ya Mbak? Saya takut keluarga saya makin terpecah gara-gara itu. Iya, tenang aja, masih bisa kok diperbaiki. Semisal kalau dilanjutkan nanti malah tambah banyak masalahnya. Capek. Mancing aja mancing. Mau mancing di mana? Belakang rumah Pak Mudin. Ada oh iya itu kayak belumbang itu kan. Kolam ikan. Iya. Tapi di situ ikannya emang gede-gede. Wes, pokok dipancing dulu. Pak RT, Pak Isbah. Gimana? Jadi Bapak tahu kan tentang keluarga saya soal wasiat itu? Oh, yang kemarin itu Pak. Iya. Sebelum Nah, Bapak gini. Keluarga saya itu berantakan gara-gara itu. Mas Zai sama Mbak Hela bahkan punya niatan buruk, Pak. Jadi, aku nggak mau saudaraku jadi jahat. Aku mohon buat jenengan ngebujuk saudaraku buat mediasi keluarga aja, Pak. Biar masalah ini tuh cepat selesai. Wah, boleh tuh. Kita langsung ke sana aja. Ayo, keburu bubar nanti. Ya mumpung masih pada kumpul di sana kan. Sebentar Pak, saya panggil Pak saudara saya dulu. Silakan masuk dulu. Gimana kabar kalian? Aman aja toh? Enggak Pak. Jadi gini nah, keluarga itu adalah sebuah tempat yang nyaman bagi anggotanya.
Ya, yang dimana kalian itu tidak boleh saling mengintimidasi, apalagi saling salah-salahan, ya kan? Pokoknya kalian semua itu harus selalu hidup rukun, saling menjaga satu sama lain, dan hidup bahagia ke depannya nanti. Gitu. Orang tua kalian itu sudah nggak ada. Kalian itu punya satu sama lain. Kalau satu sama lain, kalau hidupnya nggak rukun, nanti keluarga kedepannya apa bisa hidup dengan tenang? Aku tahu wasiat dari bapak kalian itu nggak adil bagi kalian. Aku tahu kalian juga mempunyai tanggung jawab dan masalah yang harus diselesaikan. Tapi kalau dilihat dari kondisi keluarga kalian saat ini, tidak memungkinkan untuk kalian menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jadi gini nak, aku kan punya kenalan di pengadilan agama. Dia itu seorang mediator. Nah, kita di sana bisa ngobrolin apa permasalahan yang Mas Abi permasalahkan di keluarga. Nah, mungkin di sana kita bisa menemukan jalan yang sehat untuk memutuskan masalah ini. Gitu. Gimana? Jadi begini, sebenarnya urusan permasalahan wasiat ini dalam hukum perdata itu sudah diatur, di mana tidak ada satu anggota keluarga yang merasa dirugikan atas pembagian wasiat tersebut. Sebenarnya permasalahan waris ini sudah diatur dalam pasal 914 pada KUH Perdata, yang dimana setiap anggota keluarga itu menerima 3/4 dari harta waris apabila terdapat 3 anak atau lebih. Gitu. Nah, daripada kita membawa kasus ini ke meja pengadilan, alangkah baiknya kita lakukan mediasi terlebih dahulu agar keluarga kalian itu tetap utuh menjadi satu kesatuan dan tidak ada yang terpecah belah karena masalah harta ini. Karena sebenarnya yang lebih penting daripada harta ini itu keutuhan keluarga kalian, yang harusnya keluarga itu menjadi tempat yang aman untuk pulang, bukan menjadi tempat yang menjadi ancaman bagi satu sama lain. Dan perlu kalian ketahui, kalian itu tetap keluarga, apapun yang terjadi. Dan tidak ada yang namanya mantan keluarga itu. Dapetin semua yang kamu mau, Bi. Kamu perlu kerja keras buat sukses, buat berhasil dapet impian kamu semua. Tapi aku kepikiran masa depannya adik-adikku loh. Benar gini loh, kamu udah terlalu lama loh hidup buat keluarga kamu. Kamu udah banyak bantu beneran. Adik-adikmu juga udah dewasa, udah punya fokusnya masing-masing. Mereka udah punya tujuan hidupnya masing-masing. Jadi coba sekarang kita kesampingkan dulu keluarga kamu. Sekarang kamu cuma perlu fokus sama target kamu cuma perlu fokus sama pencapaian kamu. Dan aku juga mau kamu fokus sama target kita. Aku udah kelewatan buat ngejar ambisiku. Aku juga udah dibutain sama keegoisanku. Aku kira selama aku bekerja keras itu udah cukup. Bahkan saat bapak membutuhkan aku juga nggak ada. Tapi
Sekarang aku sadar. Kalau hasil Bapak bikin keluarga kita hancur, aku nggak mau itu terjadi. Seharusnya aku jadi contoh yang baik buat kalian adik-adikku. Maafin aku. Ini semua perlu diperbaiki. Nah, ini tujuan dari mediasi. Kita nggak cari siapa yang menang, siapa yang salah, tapi kita cari di mana titik paling adil dari perkara ini. Maaf ya mas, kemarin aku kebawa emosi, suaraku sampai tinggi ke kamu. Aku tuh nggak terima sama keputusannya bapak. Ini tuh nggak adil buat aku sama adik-adik aku. Wajar Zai, kalau kamu sama yang kayak gitu. Seharusnya aku yang minta maaf orangnya, karena egois kita dulu. Makasih ya Pak atas mediasinya. Baik, sama-sama. Ya, silakan. Das. Kemarin aku ketemu sama si Isbah, katanya dia punya kenalan temen servis oven. Ntar sore dia kesini mau benerin oven kamu. Sumpah? Iya. Jadi aku habis ini bisa bikin kue yang banyak ya? Bisa. Aku mau bikin brownies, mau bikin kue lapis, mau bikin kue bolu, semuanya mau aku bikin. Mantep banget. Mantep kan? Ntar kita buat toko kue bareng ya. Oke, siap. Aku habis ini harus ke toko bahan kue. Kita perlu beli telur, perlu beli terigu, semuanya harus dibeli biar aku cepet bikin kue. Oke, bagus banget itu. Bisa? Bisa banget. Yes. Kita weekend ke Solo aja nggak sih? Aku pengen ke Solo deh. Boleh banget. Aku lagi pengen ke Solo juga. Beneran? Emang kamu mau ke mana? Mau ke Solo? Oh, aku lagi pengen ke stadion. Jangan stadion dong. Aku ada tempat yang bagus rekomendasi dari TikTok, sumpah. Apa tuh? Taman Balai Kambang. Oh, boleh banget. Oh, bentar, aku dipanggil ibu. Oke. Hati-hati ya. Ya. Mana ya? Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku bisikan rasakan tanpa kata, rasanya ku rasakan yang sampai ku merasa lega, tanpa rasa lega ku sampai di sana. Kok gini? Ding gitu.
Disurat. Tuang loro iki ya. Jeng. Iya. Aku Salting lo, habis salting lo. Aku tahu Reza. Jadi gini Pak Hafiz, berdasarkan Wah, kalau gitu kita lanjut langsung. Kamu sendiri, jadi kamu lihat kamu di situ. Saudapnya. Saudara-saudara gitu. Aku nggak salah dengar kan Mas? Gak bakal pulang kalau semuanya udah. Aku juga. Kicau mania. Kicau. Sedikit tis, sedikit. Ayo dikata dikit. Udah kan? Ria belum. Belum. Iya. Nah, dia tuh seorang moderator. Nah, enggak Pak. Cuma ngambil bola. Ini tuh. Pak ini itu ya. Jangan ketawa itu kan. Loh, ini apa? Rokok. Mana sih? Kita tidur aja. With closed eyes and open mind.